الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah yang kami muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana di kesempatan pagi ini kita akan masuk ke pembahasan Kitabul Fadail, mengingat bahwa Ramadan tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Hari ini kalau tidak salah 29 Rajab atau 1 Sya'ban, maka kurang lebih 1 bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Karena latar belakang demikian, kami pilih pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kita masuk ke kitab Al-Fadail, yakni pembahasan tentang fadilah amal, yang mana kita masuk ke bab yang ke-217, bab tentang wujubu shaumi Ramadan wa bayanu fadli siyam wa ma yata'allaqu bih, bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan puasa dan yang terkait dengannya. Seperti biasa, sebagai manhaj yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan bab, beliau menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan. Maka di awal beliau menyebutkan surat Al-Baqarah, ayat yang sama-sama insyaallah kita hafal, ayat yang masyhur yang berbicara tentang kewajiban berpuasa dan khususnya kewajiban puasa Ramadan. Dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sampai firman Allah Subhanahu wa taala dalam 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ." Dan seterusnya sampai akhir ayat 185. Di beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah ini 183 sampai 185, Allah Subhanahu wa taala dengan gamblangnya, dengan jelas menunjukkan firman-Nya kepada orang-orang mukmin, seraya memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa, as-siyam. Dan as-siyam secara bahasa artinya al-imsak. As-siyam secara bahasa artinya al-imsak, yakni menahan diri. Dan menahan diri di sini umum, baik menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari berbicara,
Bahkan menahan diri dari bergerak pun masuk ke dalam makna as-siyam secara bahasa. Adapun di antara contoh as-siyam yang berarti diam, tidak berbicara, menahan diri dari berbicara, contohnya yang disebutkan terkait dengan Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika dia hampir saja melahirkan Nabi Isa dan orang-orang melihatnya, dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Saya telah bernazar kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, sauma, bernazar untuk puasa, as-saum. Ini apa ini maksud dengan as-saum yang disebutkan dalam Al-Quran yang terkait dengan perkataan ibunda Maryam ini, yakni falan ukallimal yawma insiyya, maka saya tidak akan berbicara dengan satu orang manusia pun hari ini. yakni dia bernazar untuk berpuasa, yakni tidak berbicara dengan satu orang pun hari ini. Maka as-saum secara bahasa bisa berarti menahan diri dari berbicara, bahkan bisa juga menahan diri dari bergerak, sebagaimana ucapan sebagian orang Arab ketika menyebutkan ada kuda yang ditambatkan, kuda yang diikat dan ditambatkan, tidak dipergunakan untuk apapun, dia mengatakan puasa kuda ini disaumkan, ya, ini dipuasakan, tidak bergerak. Ini makna as-saum secara bahasa. Maka kalimat as-saum dalam bahasa Arab sudah dikenal sebelumnya, jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Hanya saja setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka as-saum menjadi sebuah istilah syar'i yang sekarang berbeda maknanya. Maka as-saum secara istilah syar'i, sebagian para ulama mengatakan dia adalah al-imsak anit ta'ami wasyarab wal wiqa' bi niyyatin khalisatan lillahi azza wa jal min tulu'il fajri ila ghurubi syams bi niyyatin khalisatan lillahi azza wa jal. As-saum atau as-siyam, dua kata ini maknanya sama, as-saum dan as-siyam, sama-sama masdar, kata dasar dari kata kerja sama yasumu. Secara istilah syar'i maknanya adalah menahan diri dari makan dan minum serta bercampur. Seorang suami bercampur dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan dari sejak dan semua hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbit fajar yakni sampai datangnya waktu subuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap makan dan minum sampai kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi makan dan minumlah sampai terlihat jelas beda antara garis merah dengan garis putih, maksudnya subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh kita makan dan minum sampai terlihat jelas bahwa sudah datang waktu subuh, waktu fajar. Maka ini permulaan waktu subuh mulai dari sini. Dan permulaan waktu puasa dari sini, dari sejak terbit fajar. Datangnya waktu subuh. Ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, yakni sampai datangnya waktu salat maghrib. Maka dari sini, dari penjelasan para ulama, start puasa itu waktu subuh dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Adapun yang sekarang dikenal sebagian kaum muslimin dengan waktu imsak, waktu imsak ini bukan waktu untuk berhenti makan dan minum. Ini dibuat oleh sebagian kaum muslimin sebagai tanda bahwa sebentar lagi akan sholat subuh, tapi bukan sebagai batasan berhenti makan minum. Silakan Allah SWT menyuruh kita untuk kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terus makan dan minum silahkan sampai terlihat dengan jelas beda antara
benang hitam dan benang putih. Disebutkan oleh sebagian para ulama tafsir, ada sebagian sahabat salah paham tentang ayat ini. Dia meletakkan di kakinya benang hitam dan benang putih. Dia terus makan dan minum sampai terlihat jelas benang putih dan benang hitam di kakinya. Lalu dikabarkan kepada Nabi SAW hal ini, maka Nabi mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah minal fajr, yakni datangnya waktu subuh, dan berhenti di saat terbenamnya matahari, yakni datangnya waktu maghrib. Biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, dengan niatan ikhlas hanya mencari ridha dari Allah azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan akhir daripada puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yakni puasa as-siyam Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai wasilah yang dapat mengantarkan kepada ketakwaan. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini la'allakum tattaqun, lima fihi min zakatin nufus wa taharatiha wa tanqiyatuha min al-akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radilah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini sebagai suatu pembersih, yakni pembersih jiwa kita, yang mensucikan jiwa kita dari semua akhlak-akhlak yang buruk, dari semua perkara-perkara yang buruk. Ini kalau antum lihat bagaimana orang berpuasa, ma'asyiral ikhwah, di hari pertama bulan Ramadan tiba, antum akan lihat suasana yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, di mana ketaatan meningkat dan maksiat berkurang. Dorongan untuk menjadi orang taat di bulan Ramadan begitu kuatnya, dan kebalikannya dorongan untuk meninggalkan maksiat di bulan Ramadan juga sangat kuat. Nah, tentu ini ada sebuah wasilah terbesar untuk menjadi orang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa selain puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, ternyata puasa Ramadan ini juga, atau puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini syarat bahwa puasa ini syariat yang dibutuhkan setiap masa, dibutuhkan setiap zaman. Maka puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Maka ini menunjukkan bahwa puasa punya manfaat yang universal, siapa saja membutuhkannya, di waktu manapun dia hidup, di abad manapun, di zaman manapun, dia butuh terhadap puasa. Karena butuhnya manusia terhadap puasa, maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan atau puasa bukan hanya kepada kaum muslimin, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Dan ini isyarat, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini isyarat agar kita berlomba-lomba bersama umat-umat sebelum kita dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di ayat 185-nya Allah SWT menjelaskan mengapa puasa itu diwajibkan di Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dengan jelasnya berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di antara latar belakang mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai bulan puasa, karena bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini diturunkan pertama kali di bulan Ramadan secara keseluruhan di Allahul Mahfuz, dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah, di langit dunia yang kita lihat ini. Kemudian setelah itu diturunkan oleh Allah Tabaraka wa taala secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud
diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, yakni sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, tempat ibadahnya para malaikat di langit dunia. Kemudian setelah itu Allah turunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Maka dari sini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, awal pertama turun Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT menyebutkan fungsi daripada Al-Quran, tujuan daripada turunkannya Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah SWT menyebutkan 3 sifat, 3 faidah daripada Al-Quran. Yang pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai bukti-bukti dari petunjuk tersebut. Ini penjelasan dan bukti dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka ini fungsi utama daripada Al-Quran adalah ini. Yang pertama, hudal linnas, sebagaimana yang Allah juga sebutkan di awal Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dan juga sebagai bukti terhadap petunjuk-petunjuk yang tersebutkan dalam Al-Quran. Dan Al-Furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dengannya, dengan Al-Quran, kita dapat menimbang segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin tahu ini hak atau batil, maka Al-Quran sebagai timbangannya. Nah, ini timbangan kebenaran di hati setiap muslim. Muslim itu jika ingin mengetahui ini hak atau batil, maka dia akan kembali kepada Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pemutus, Al-Quran yang menjadi hakim bagi kita. Ini hak karena Al-Quran menyebutkan sebagai sebuah hak. Ini batil karena Al-Quran menyebutkan sebagai sesuatu yang batil. Inilah cara yang paling efektif, cara yang paling benar dalam menimbang segala sesuatu. Kita yakin ini hak karena Al-Quran menjelaskan bahwa ini hak, dan kebalikannya kita yakini ini batil karena Al-Quran menjelaskannya sebagai sebuah kebatilan. Tidak ada timbangan lain yang dimiliki muslim dalam mengetahui ini hak, ini batil, kecuali Al-Quran dan penjelas daripada Al-Quran, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu surat Al-Baqarah 185 menjelaskan dengan tegasnya, fama syahida minkumus syahra falyasum. Kalimat ini yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Fama syahida minkumus syahra falyasum. Kalimat inilah yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Barang siapa yang syahida minkum, di antara kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Maka dengan turunnya surat Al-Baqarah 185 ini menegaskan Ramadan sebagai tempat bulan diwajibkannya puasa. Barang siapa yang menyaksikan hadir di bulan Ramadan dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim, tidak safar, maka wajib baginya berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Setelah itu dijelaskan beberapa hukum terkait a'dzar syar'iyyah yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa. Ada 2 hal secara global yang disebutkan di ayat 185 ini. Yang pertama, wa man kana maridan, barang siapa yang sakit. Sakit di sini tentu sakit yang menyulitkan dia berpuasa. Sakit yang menyulitkan dia berpuasa. Maka barang siapa yang sakit kemudian dia berbuka, begitu pula ala safar, yang kedua dalam kondisi safar, kemudian dia juga berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib dia menggantinya di hari-hari yang lain. Maka Al-Quran menyebutkan dua uzur, 2 alasan syar'i yang memperbolehkan seorang muslim berbuka. Yang pertama, manakala dia marid, ini yang pertama, marid, dia sakit.
Yang kedua, dalam kondisi musafir, melakukan safar, baik safar yang dekat maupun safar yang jauh, dikembalikan kepada uruf pada zaman kita. Maka barang siapa yang sakit kemudian dia tidak berpuasa, begitu pula barang siapa yang sedang safar kemudian dia tidak berpuasa, kemudian kewajiban dia setelah itu dia wajib untuk menggantinya di bulan yang lain, di hari yang lain. Pertanyaannya yang muncul di sini oleh sebagian kaum muslimin, kalau seandainya sakitnya tidak begitu memberatkan, yakni dia masih mampu untuk berpuasa, begitu pula jika safarnya tidak menyulitkan dan dia mampu untuk berpuasa, maka mana yang paling afdal? Apakah dia mengambil rukhsah berbuka atau dia mengambil azimah tetap berpuasa? Ini ada seorang muslim, dia safar misalnya dari Jakarta ke zaman sekarang misalnya Bandung atau Cirebon misalnya, yang hanya 2,5 jam 3,5 jam jika dalam kondisi normal, dan dia masih muda, dia sehat. Pertanyaannya, mana yang paling afdal baginya, Pak? Berpuasa, dia mengambil rukhsah, atau dia memilih untuk berpuasa? Mana yang paling afdal? Nah, sebagian ulama memang mengatakan afdalnya puasa, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, afdalnya dia mengambil rukhsah, karena Allah Subhanahu wa taala suka jika hambanya mengambil rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Nah, di sini pendapat yang paling kuat, yang menjadi pertengahan dari semua pendapat, ada yang mengatakan afdalnya berpuasa, ada yang mengatakan afdalnya tidak. Ada pendapat di tengah-tengah, dan ini pendapat para sahabat Nabi SAW, yakni sesuai dengan kondisi masing-masing, dan dikembalikan ke kondisi masing-masing. Jika ada seorang muslim misalnya dia safar tidak jauh misalnya, tapi tetap dikatakan safar pada zaman kita, kemudian dia sulit untuk menggantinya di hari yang lain, karena nanti dia akan berpuasa di hari di mana orang-orang tidak puasa, Pak. Mana yang lebih ringan, Pak? Berpuasa di Ramadan apa berpuasa nanti di luar Ramadan? Sebagian orang mengqadha begitu berat baginya. Sebagian orang mengqadha ini tidak mudah, tidak gampang. Belum lagi aktivitas pekerjaannya misalnya yang cukup keras, misalnya dia buruh di pasar misalnya, muslim tapi dia pekerjaannya cukup keras, dan dia kuat untuk berpuasa saat itu, maka afdalnya bagi dia berpuasa. Kebalikannya, ada orang lain, dia lemah, kondisinya lemah dan safarnya jauh misalnya, bisa beberapa belas jam misalnya, dan dia menggunakan transportasi darat misalnya, dan dia biasa puasa sunnah di luar Ramadan, dan dia biasa puasa, maka afdalnya baginya untuk mengambil rukhsah. Ini diambil dari sebuah hadis Nabi SAW ketika para sahabat Nabi SAW keluar berjihad. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Anas bin Malik. Kata keduanya menyaksikan bagaimana jihad yang dilakukan Nabi SAW di Ramadan. Faminna as-sa'im wa minnal muftir. Sebagian dari sahabat ada yang berpuasa, sebagian sahabat ada yang berbuka. Wala yajidu as-sa'imu 'alal muftir wala al-muftir 'alas sha'im. Orang yang berpuasa tidak menegur orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak menegur orang yang berpuasa. Yani masing-masing berjalan dengan kondisinya masing-masing. Maka Bapak misalnya berangkat naik pesawat, di sebelahnya makan, kita tidak, misalnya apakah kita boleh menegur orang yang makan, Pak, saat itu, yang mencela dia karena dia berbuka? Tidak. Begitu orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa, tidak boleh orang yang berbuka kamu kenapa tidak buka, kan sedang safar. Jadi masing-masing orang punya kesanggupan masing-masing. Maka di sini kata para sahabat, wala yajidus shaimu 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Orang yang berpuasa tidak mengejek orang yang berbuka, dan kebalikannya orang yang berbuka tidak mengejek orang yang
berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fadzalika hasan, wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fadzalika hasan. Para sahabat seakan-akan ini ijma' para sahabat. Para sahabat berpendapat barang siapa yang kuat, faman wajada quwwah, dia kuat, fasama, dan dia memilih berpuasa, fadzalika hasan, maka itu baik baginya. Waman wajara dha'fan, kebalikannya, yang mendapati dirinya lemah, fisiknya lemah, fa'aftara, kemudian dia berbuka puasa, fadzalika hasan, itu juga bagus baginya. Maka jawaban kita bagaimana Pak? Mana lebih bagus, puasa atau tidak puasa? Dari dalil ini tergantung kondisi masing-masing, dan tidak boleh ada satu sama lainnya saling mengejek yang lainnya. Yang berbuka tidak mengejek orang yang berpuasa, yang berpuasa tidak mengejek orang yang berbuka. Dan ini yang terjadi pada zaman Nabi SAW, dan tidak ada sahabat saling mengejek satu sama lain. Masing-masing melakukan yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis atau cukup banyak hadis. Di antaranya yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Hadis ini ma'ruf dengan hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkannya kepada Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali bani adam lah illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih, was-siyamu junnah, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan riwayat hadis yang cukup lengkap. Hadis ini awalnya beliau menyebutkan riwayat yang Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sama-sama punya redaksi yang sama. Ini keunikan yang penting diperhatikan setiap muslim. Ada hadis punya lafaz yang sama baik riwayat Bukhari maupun Muslim. Yang kita temukan dia disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga ternyata ditemukan juga dalam Sahih Muslim. Dan ada sebagian riwayat kedua lafaznya sama. Ada riwayat yang kedua lafaznya sama 100%, Bukhari maupun Muslim sama. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan di awal lafaz yang sama antara keduanya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan lafaz yang khusus milik Bukhari, yang Muslim tidak menggunakan lafaz ini. Dan yang kedua beliau menyebutkan lafaz yang disebutkan dalam Sahih Muslim tapi tidak digunakan dalam Sahih Bukhari. Manfaat disebutkannya lafaz-lafaz yang berlawanan ini, ma'asyar ikhwah, adanya lafaz yang berbeda-beda ini fungsinya diantaranya memperjelas makna hadis.
Dengan mengetahui lafaz-lafaz tersebut, redaksi-redaksi riwayat-riwayat tersebut, dengannya kita dapat mengetahui, oh ternyata makna yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dijelaskan dalam Sahih Muslim. Oh ternyata yang disebutkan dalam Sahih Muslim dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Ini kedua hadis sehingga saling menjelaskan apa maknanya. Sebagai contoh di sini, Nabi SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis ini hadis qudsi. Nabi SAW menisbatkannya kepada Allah. Ini hadis yang sangat masyhur dengan nama hadis kursi, karena dinisbatkan sebagai qaulullah al-Quddus, firman Allah yang maha suci. Kullu amal ibni Adam lah illa siyam. Setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Di dua lafaz baik Bukhari maupun Muslim sama. Kullu amal ibni Adam, amalan setiap anak Adam untuknya kecuali puasa. Yani lafaz yang pertama ini butuh penjelasan. Apa maksudnya? Ini apa maksud Allah azza wa jalla mengatakan bahwa amalan anak Adam itu semuanya untuk manusia kecuali puasa hanya untuk Allah? Ini apa maksudnya? Disebutkan di sini di riwayat lain, maksud daripada pembedaan antara amalan puasa dengan amalan yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa saum. Amalan-amalan yang lain Pak dilipat gandakan dari 1 menjadi 10, dari 10 kali lipat menjadi 700, menjadi 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Yani amalan-amalan yang lain selain puasa, dia kelipatannya dari 1 dilipatkan jadi 10 oleh Allah pahalanya. Dari 10 sampai maksimal 700 kali lipat. Kecuali puasa. Berarti puasa menunjukkan puasa ini lebih dari 700 kali lipat. Maka ini maksud mengapa disebutkan dalam riwayat setiap amalan anak Adam itu untuknya, yani untuk hamba. Dilipat gandakan dari 1 ke 10, dari 10 ke berapa tadi Pak? 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Yani kecuali puasa lebih dari itu. Lebih dari 700 kali lipat. Lihat. Berarti menunjukkan bahwa puasa di sini punya keutamaan pahala yang besar dari isyarat hadis ini. Lihat Pak, bagaimana riwayat Muslim menjelaskan makna mengapa puasa itu hanya untuk Allah. Apa maksudnya? Yani Allah lah yang nanti akan melipat gandakan puasa Ramadan melebihi daripada amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain mentoknya berapa tadi Pak? Mentoknya amalan-amalan yang lain selain puasa 700 kali lipat, 700. Adapun puasa lebih dari 700 kali lipat. Hanya Allah yang maha tahu berapa kelipatan-kelipatan. Maka wajar saja jika Allah mengatakan setelah itu wa ana ajzi bih, akulah kata Allah yang nanti akan langsung membalasnya. Hanya Allah yang maha tahu berapa kelipatan-kelipatan pahala puasa itu, lebih daripada 700 kali lipat. Subhanallah. Fa innahu li wa ana ajzi bih, akulah yang nanti akan membalasnya, kata Allah azza wa jalla. Hanya Allah yang maha tahu berapa kelipatan-kelipatan yang Allah berikan kepada puasa. Setelah itu riwayat hadis berikutnya, ada sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis qudsinya hanya sampai sini saja. Ada sebagian para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini sampai sini saja hadis qudsinya, sisanya sabda Nabi SAW. Sisanya sabda Nabi. Sekarang Nabi yang bersabda. Hadis qudsinya sampai hanya kalimat wa ana ajzi bih, aku yang nanti akan membalasnya langsung. Setelah itu sabda Nabi SAW, wassiyamu junnah. Setelah itu Nabi menyebutkan beberapa adab dan beberapa keutamaan puasa. Yang pertama, wassiyamu junnah. Puasa ini sebagai junnah, sebagai tameng.
sebagai perisai. Ya. Orang zaman dahulu ketika berperang, tangan kanannya memegang tombak atau pedang, tangan kirinya memegang junnah. Junnah ini perisai. Jadi kenapa puasa dikatakan perisai yang melindungi seseorang? Karena dengan puasa ini keajaiban yang hanya dimiliki puasa. Puasa ini menyebabkan orang, dan tadi sudah saya katakan, sejak awal Ramadan suasana bulan Ramadan berbeda. Ini barokahnya Ramadan. Dorongan orang melakukan ketaatan semakin besar, dan kebalikannya dorongan berbuat kemaksiatan berkurang. Ini perbedaan yang tidak dimiliki bulan-bulan yang lain. Kita akan melihat bagaimana barakah Ramadan melebihi barakahnya bulan-bulan yang lain. Ini seakan-akan dia sebagai perisai. Yani dengan puasa ini orang jadi tertahan untuk melakukan kemaksiatan, terdorong melakukan ketaatan. Maka lihat bagaimana awal Ramadan, Pak, jika di luar pandemi tentu saja, di luar masa pandemi, bagaimana kita melihat masjid-masjid kaum muslimin, Pak? Tidak akan menampung kaum muslimin. Kaum muslimin sudah mulai luber ke jalan-jalan, maka sebagian masjid sudah menggunakan tenda. Ini dorongan orang berbuat ketaatan begitu besar. Kebalikannya dorongan berbuat maksiat berkurang. Orang yang tidak pernah kita lihat di masjid hari itu ada di hari pertama Ramadan, tentu sekali lagi di luar pandemi. Orang yang tidak pernah ke masjid, malam itu kita lihat dia ada di masjid. Maka dia disebut junnah, perisai, yakni melindungi dia dari kemaksiatan, mendorong dia berbuat kebaikan dan menghalangi dia dari berbuat kemaksiatan. Maka dengan puasa ini perisai baginya dari azab Allah di dunia maupun di akhirat, melindungi dia dari siksa Allah baik dunia maupun di akhirat. Maka dia akan dilindungi dari musibah-musibah yang menimpa di dunia, dan dia kelak akan dilindungi dari musibah yang lebih besar lagi di akhirat kelak. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan beberapa adab-adab puasa. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor. Fala yarfuth, jangan bicara kotor. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Jangan berteriak-teriak yang membuat kegaduhan. Fa in sabahu ahadun, kalau ada di antara manusia mengejek kita, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyaqul, katakan kepadanya, inni shaim. Dan dalam riwayat lain, inni shaim marratain, saya katakan kepada dia 2 kali. Dalam hadis ini 1 kali saja. Lihat, ketika dikumpulkan semua lafaz hadis ini, Pak, akan terlihat tambahan-tambahan hukum yang penting. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain disebutkan, katakan kepadanya marratain, 2 kali saya sedang berpuasa. Yang pertama, mengingatkan kita agar tidak terpancing emosinya, dan yang kedua mengingatkan dia, jadi saya sedang berpuasa, hormati orang yang sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Ini para ulama menjelaskan bahwa perkataan ini menunjukkan bahwa ini bukan firman Allah. Setelahnya sampai kalimat wa ana ajzi bih, sisanya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini, lafaznya demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih thayyib, lebih baik di sisi Allah daripada rihil misk, daripada wangi parfum al-misk, yakni wangi parfum yang paling bagus di bangsa Arab saat itu. Tentu di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Bau mulut orang berpuasa, kita semua tahu bahwa bau mulutnya berubah karena kosongnya lambung seseorang. Terkadang ada bau mulut yang tidak sedap yang keluar,
saat berpuasa. Bau mulut ini, kata Nabi SAW dalam hadis ini, kelak di hari kiamat di sisi Allah wanginya lebih daripada wangi parfum al-misk. Kemudian Nabi bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ini orang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitri. Kebahagiaan yang pertama, ketika dia berbuka puasa, dia berbahagia dengan buka puasanya. Bagaimana Pak di hari pertama puasa, kemudian datang maghrib, bagaimana perasaan kita ketika berbuka puasa? Berbahagia. Kebahagiaan yang tidak bisa didapati orang lain yang tidak puasa. Yang tidak puasa bisa jadi dia merasakan ketidaknyamanan. Yang berpuasa merasakan kebahagiaan. Nah, itu terulang setiap harinya. Terulang setiap harinya. Selesai puasa dia berbuka bahagia. Perasaan bahagia yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau ada orang menawarkan ke bapak misalnya, saya bayar 1 miliar 1 hari asal jangan puasa, gimana Pak? Lalu kopernya di depan kita nih, 1 miliar jangan puasa, bagaimana Pak? Kita terima tawaran ini? Nah, tentu jawabannya tergantung masing-masing. Apakah bisa kebahagiaan berbuka diganti dengan 1 miliar ini? Nah, hanya kita yang bisa menjawab. Kemudian setelah itu yang kebahagiaan kedua yang hakiki kelak nanti ketika bertemu Allah. Wa idza laqiya rabbah, ketika bertemu dengan Allah dia akan bahagia, Allah membalas pahala puasa. Tadi sudah kita sebutkan berapa kali lipat Pak pahala puasa? Berapa mentoknya pahala puasa? Tidak ada mentoknya. Amalan yang lain mentoknya berapa? 700. Yang puasa tidak ada batasan. Lihat Pak, bagaimana besarnya pahala puasa Ramadan khususnya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sisanya sama dengan lafaz yang saya sebutkan tadi. Sebagai penutup pembahasan kita pagi ini, saya sebutkan beberapa faedah hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala takaffala bimujazatis saim ala siyami. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin secara khusus pahala orang berpuasa lebih besar daripada pahala-pahala ibadah yang lain. Wa dzalika li'anna as-siyam ibaratun bainal 'abdi wa rabbih. Wa ma yata'allaq fiha min ikhlasin wa istijabatillah wa nasab wa ta'ab la yattali'u ala qadrihi illa Allah. Falidzalika kullu amali lahu ajrun mahdud yudha'af hatta 700 dha'fin illa as-shaum fa inna ajrahu biduni hisab. Allah Subhanahu wa taala menjamin pahala yang besar bagi orang yang berpuasa, secara khusus orang yang berpuasa, sebagai bentuk balasan bagi rasa letih, rasa capek, rasa haus, rasa lapar yang dirasakan orang berpuasa yang tidak ada yang tahu rasanya lapar dan betapa susahnya puasa kecuali orang yang berpuasa. Karena itulah ibadah puasa ini ibadah yang hanya Allah yang maha tahu saja. Seakan-akan isyarat. Kalau ibadah yang lain Pak terlihat, ibadah yang lain terdengar, tapi kalau puasa, apakah ada gerakan khususnya orang berpuasa? Tidak ada. Apakah ada suara yang diucapkan orang berpuasa? Tidak ada. Ini orang bisa saja Pak, dia masuk ke kamarnya, dia kunci kamarnya, kemudian dia minum sepuasnya, dia keluar, orang-orang tahu tidak dia puasa atau tidak Pak? Tidak kelihatan. Tapi kalau orang salat terlihat takbirnya, terlihat dia ruku, terlihat dia sujud, terdengar dia membaca doa dan zikir ketika salat walaupun sayup-sayup. Ketika berjamaah terdengar dia membaca Al-Fatihah. Yani ibadah-ibadah yang lain kalau bukan terlihat atau terdengar. Nah, puasa
Ada gerakan khususnya Pak? Oh dia salto 3 kali berarti sedang puasa, begitu? Dia guling-guling berarti dia sedang puasa, tidak. Begitu tidak ada suara yang keluar. Dan tidak ada bacaan yang dibaca orang puasa setiap waktunya sehingga diketahuan puasa atau tidak. Tidak. Maka wajar saja jika puasa ini ibadah yang sangat tersembunyi. Hanya Allah yang Maha tahu. Maka karena begitu spesialnya puasa, yang lainnya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, puasa tanpa batasan kali lipat. Kemudian yang kedua, as-siyamu wiqayatun minan nar wa wiqayatun mimma yuaddi ilaiha minal atham wa hajizun an irtikabil muharramat. Puasa ini sebagai tameng, yakni pelindung kita dari neraka. Karena dengan puasa ini menyebabkan kita terhalang dari berbuat dosa. Yani orang puasa ini akan benar-benar berusaha agar menjauhi dosa. Dia tidak ingin puasanya sia-sia. Dia tidak ingin puasanya hanya sekedar lapar dan haus saja. Maka dia ingin puasanya lebih dari itu. Maka selain dia menahan makan dan minum, dia juga menahan matanya dari yang diharamkan. Dia menahan kemaluannya dari yang diharamkan. Dia menahan anggota badannya dari yang diharamkan. Ini orang berpuasa ini bukan hanya perutnya saja Pak yang berpuasa, matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, yakni berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah. Maka wajar jika Nabi mengatakan puasa ini junnah, perisai, dia akan menghalangi seseorang dari berbuat kemaksiatan. Maka tentu ini akan menyebabkan dia selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Puasa yang berikutnya as-shaim yudarribu nafsahu. Orang berpuasa ini dia telah berupaya melatih dirinya untuk mengendalikan emosi. Tadi disebutkan dalam hadis, kalau ada orang yang mencela kita atau mengajak kita berkelahi atau mendebat kita, maka apa yang kita katakan, Pak? Saya sedang puasa. Yani ini membiasakan kita mengontrol emosi. Yang orang berpuasa, dia telah melatih dirinya selama 30 hari atau 1 bulan lamanya untuk menahan emosinya. Harapannya selesai Ramadan dia menjadi orang yang lebih sabar. Seharusnya begitu, seharusnya. Dia dilatih kesabarannya di Ramadan. Maka harapannya setelah dilatih ada hasil dari pelatihan yang dilihat. Dia menjadi orang yang lebih tenang. Dia menjadi orang yang lebih terkontrol lisannya. Jadi dia menjadi orang yang mudah untuk menahan emosinya. Bukan kebalikannya. Orang puasa, saya lihat di sebagian di Ramadan beberapa tahun yang lalu, ada beberapa negara itu emosinya tinggi, Pak. Bawa mobil itu di jalan itu luar biasa. Senggol-senggolan selama Ramadan hal yang biasa di negeri itu. Dan emosi, dan anehnya dia emosi lalu dia bilang saya sedang puasa, tapi emosi. Jadi seakan-akan dia mengatakan tidak apa-apa, emosi saya sedang puasa. Tidak, ini kesalahan yang terjadi di sebagian orang. Ini menganggap puasa jadi sebab bolehnya dia emosi. Tidak, padahal dalam hadis tadi justru puasa menyebabkan dia menahan emosinya. Maka kalau kita ingin lihat puasa ini bermanfaat buat kita atau tidak, lihat setelah puasa selesai, Pak. Kalau kita menjadi orang yang lebih tenang, menjadi orang yang lebih mudah menahan emosi, maka mudah-mudahan ini tanda diterimanya puasa kita. Kebalikannya kalau setelah puasa justru makin beringas, makin mudah marah. Nah, orang kalau sudah marah, lisannya memaki, tangannya memukul, kakinya menendang. Kalau dia menjadi orang lebih tenang, mudah-mudahan ini sebagai tanda diterimanya puasanya. Dan wa iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah kalau seandainya justru kita setelah Ramadan menjadi orang yang lebih mudah terbawa hawa nafsu, maka naudzubillah bisa jadi tanda bahwa puasa kita tidak bermanfaat sama sekali. Masih banyak sebenarnya faedah-faedah lain Bapak sekalian. Saya lihat jamaah sudah mulai banyak yang mengantuk. Saya rasa cukup sampai sini pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita untuk bertemu Ramadan tahun ini. Semuanya diberikan kesehatan, semuanya diberikan kemudahan,
diberikan barakah dan limpahan rezeki di bulan Ramadan ini. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakah kita buka tanya jawab Pak, atau sudah cukup kita tutup saja? Cukup? Ya, ada kalimat cukup. Ini isyarat yang cukup jelas. Sudah cukup katanya Pak di belakang Pak, yang bilang Pak. Gimana Pak? Nanti saja Pak. Ya nanti saja Pak ya. Nanti kita berdua saja nanti. Kita berdua saja nanti pertanyaannya. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.